Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait, yaitu Bapak Sabirin beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaah perguruan tarekat Hak Naksabandi Anting Pontianak Barat yang hadir pada malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat hadir kembali bersama-sama berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir di posko, yaitu tempat kediaman Bapak Sabirin. Mudah-mudahan kegiatan rutinitas kita ini dapat kita jalankan secara istiqamah, ya, sungguh-sungguh dengan niat murni semata-mata. Tujuannya adalah beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita berikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengulangi kembali tentang bab salat ini. Kenapa saya ulangi kembali? Karena inilah bab yang kita rasakan sangat penting untuk kita pahami dengan benar. Karena jelaskan Nabi, awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in salahat salahati amali wa min fasadat fasadati amali. Amal yang pertama kali nanti di yaumil qiyamah dihisab itu adalah tentang salat kita. Apabila ini sudah benar, maka amalan-amalan yang lain itu ikut saja, ya. Tapi apabila ini sudah salah, tidak mengerti, tidak paham, ataupun tidak, sinyalnya tidak tersambung, secara otomatis amalan yang lain pun tertolak. Tertolak itu artinya amalan itu sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ini merupakan hal yang sangat penting, ya, maka ditegaskan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Apa di sana Allah jelaskan? Aqimis shalah. Nah, ya. Habis saya ini. Ya. Jadi di dalam firman Allah ini Allah menegaskan aqimis shalah, ya. Dia bukan memerintahkan, itu hanya mengerjakan. Tapi aqimis shalah, dirikanlah salat. Nah, apa? Wa atuz zakat katanya. Bayarlah zakat. Kalau orang syariat memahami duit. Tapi tidak semua manusia itu memiliki harta. Aqimis shalah artinya tegakkan nama Allah dalam dirimu. Ini bisa dilakukan hanya orang-orang yang telah memahami ini perjalanan ini. Nanti kita jelaskan, ya. Jadi jangan dikira sudah mengerjakan, lalu kita sudah mengatakan, memponis bahwa kita sudah salat. Aku sudah salat zuhur, aku sudah salat asar, aku sudah salat maghrib, aku sudah salat isya. Itu kau yang mengatakan kau salat. Tapi Allah belum menetapkan bahwa kau itu termasuk orang-orang yang paham mendirikan salat. Jangan kata kita ibadah ini mengabdi kepada Allah. Artinya yang kita pahami itu aturan
Allah, jangan aturan kita, mau kita. Kalau Allah bilang tegakkan salat, berarti nama Allah yang ada pada diri itu, ya, apa ini yang dititipkan kepada diri kita ini, itu yang kita fungsikan. Maka tegak itu diawali dengan huruf ini. Ya, tegak ini artinya tegak lurus. Sinyal halus tersambung, tak ada lagi ya. Oh. Nah, ini ya. Ini harus tegak lurus. Untuk bisa tegak lurus ini tentunya harus ada ini. Apa tawajjuh ni? Wajjahtu wajhiya. Tawajjuh. Kau harus menghadap wajahmu ke wajah seorang pembawa gelombang. Ini ya, kita ini kan dulu ya. Pepayam lah nak gambar orang. Inilah. Duduklah. Tangannya. Ini contoh. Ya. Jadi artinya kalau kita mau melaksanakan perintah Allah sesuai firman Allah ini, tegakkan, aqimis salah, dirikan, tegakkan, sambungkan. Ini ya. Berarti kalau kau tak menegakkan, tidak menyambungkan silaturahmi, maka salat ini artinya hampir-hampir dengan salawat. Salawat, silat. Nah, coba silaturrahmi. Arti kalau kita mau salat, kita harus paham dulu ya. Kenal dulu. Atau sambungkan dulu. Yang ada di bumi, yang dibawa oleh utusan dia di alam dunia. Ya. Yang dibawa oleh seorang pembawa utusannya di alam dunia ini, yang dititipkannya ke dalam diri, yang telah ditunjukkan kepada orang yang telah menuntut ilmu. Jadi setelah ditunjukkan itu, ya, dapatlah kita memahami bagaimana cara membuka kalbu, pembuka kalbu. Kenapa kalbu ini harus dibuka? Karena dia menanggung rahasia Allah. Kalbu ini bukan hati lob itu bukan. Kalbu inilah latif. Karena salat ini kalau praktek syariatnya itu jasmani. Tapi kalau kalbunya itu harus tersambung. Karena itulah nyawanya jasmani ini. Karena salat ini jasmani dan roha. Ketika jasmani melaksanakan itu namanya syariat. Ketika kalbu itu terhubung kepada Tuhan, itu namanya salat hakikat. Berarti syariat dan hakikat. Yang satu hablum minan nas, yang satu hablum minallah. Yang hablum minan nas inilah yang kebanyakan manusia. Tapi apalah artinya manusia mengenal kita melaksanakan syariat itu, tapi di mata Allah sinyalnya tidak tersambung. Kalau itu sudah tidak tersambung, secara otomatis saja kalbu kita tetap dalam keadaan tertutup. Karena kalau kita buka kalbu itu, misalnya begini lah ya,
apa itu, gambaran gini lah. Di dalam ada ini kan. Nah, di dalam ini, di titik ini ada sir nih. Ada sir, itu ada rahasia Allah. Ketika kita tundukkan wasjud waqtarib, yang kita ditunjukkan itu, karena waktu menerima itu, dibuka dinding kalbu itu, kita melalui jalan sir. Nah, guru coba dengarkan, ingat waktu pertama kali kita menerima itu, apa suara yang dikeluarkan oleh guru itu? Kan? Itu yang di langit ini, yang di bumi ini terhubung kepada yang di langit. Tali buhul itu disambungkan kepada kita. Karena ada rahasia Tuhan di dalam itu latif itu, yang kalbu kita yang terdalam itu. Nah, di situ ditanamkan dulu nur itu ke dalam kalbu itu. Itu bukan mudah, kedengarannya gampang. Kedengaran enteng. Kalau itu orang sudah gelap gulita di lautan yang dalam, sudah bekarat, ya, itu sudah luar biasa tuh, guru tuh sakit. Maka kita sudah nerima, enjoy ya kan di rumah. Alhamdulillah, aku udah dapat ilmu. Aku udah dapat ilmu, kata guru, kau udah dapat ini, matinya selamat. Pak guru demam berkeringat di sana. Gampang buka dinding batin orang tuh. Nah, maka saya nak ditunjuk jadi badal, saya angkat tangan dulu. Pas sempat gigil tak bisa angkat sekin. Kasihan Bu Haji, siapa nak bawa? Kau kena jemaah nih yang ya dasarnya udah ada, pondasinya udah kuat, tak ada banyak neko-neko, tak ada suka sirik-sirik, tak ada suka mandi bunga, tak ada suka ngagak kedukun, ya. Tak suka yang aneh-aneh, berek makan itu aman. Aman ini yang udah berkarat nih. Udah bercampur di situ dah. Udah luar biasa gelapnya udah batin tuh. Mau ditembus ini. Nah. Berarti bahasa ini bukan bahasa manusia dah tuh. Itu ada manusia bahasa itu tuh. Kau bahasa manusia ya kan? Kau nak ke mana? Apa kau buat? Kan gitu. Itu bahasa manusia. Kalau itu bahasa manusia kah? Itu bahasa Tuhan, bahasa kalbu. Kau mau nembus kalbu orang dengan bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan ini hanya dimiliki oleh wali yang mursi. Nah, ini saya ulang-ulang tuh, wali yang mursidah, wali yang nak jemu-jemu lah kau dengar kata-kata itu tuh. Tapi itulah jalannya. Inilah yang tak pernah diajarkan oleh guru, ustadz, ulama, tak pernah. Metode teknik untuk menembus alam ini. Ya, ini tak pernah diajarkan ini. Sudah dilupakan. Padahal inilah yang diwariskan Nabi. Selama 11 tahun Nabi dibimbing, ya. 11 tahun. Allah membimbing Nabi Muhammad itu. Ya, diajarkan tentang bagaimana menghadirkan kalbu ini. Kita udah dapat enteng-enteng saja, santai. Nah, disuruh zikir malas. Nah, ya, bersama-sama mungkin malas, di rumah pun 2 menit ya. Illallah, udah selesai. Nah, tapi ini mau tembus, nggak bisa. Ini perjuangannya berat, ini jangan anggap enteng-enteng ini. Kalbu yang dalam itu. Ada puat, ada saraf, ada lubat. Sana kan ada itu. Ada saraf, ada lubat, ada puat, ada sir. Kau tembus semua itu. Baru kau bisa menembus lapisan-lapisan di sana. Baru kau bisa merasakan suatu keasingan di sana itu. Ini jangankan puat dia ada tak ketemu. Ada puat di sini ada. Yang di sebelah rumah si puat ada, tapi puat yang di dalam itu, di dalam ini ada saraf, ada lubat, ada puat. Ya, di dalam lagi ada sir, di dalam sir wa fi sirri ana. Baru kau bisa salat yang sesungguh. Tapi itu jangan kita pikirkan. Karena ilmu sudah kita dapatkan, sudah ditunjukkan, sudah tahu cara membuka hakikat diri, ikuti petunjuk guru. Ikut petunjuk guru, kalau belum dapat teruskan sampai kita bisa merasakan suatu kenikmatan di dalam kita melaksanakan syariat itu.
Karena syariat ya dimulai dengan membuka hakikat di diri. Berarti apa tuh? Hadirkan kalbu, buka hakikat diri, pasang niat yang benar, bukan bacaan ya. Pasang niat yang benar dengan membuka kalbu kita, kalbu itu terpancar nurnya. Ketika nur itu terpancar, terhubung dia. Kau bukan salat di alam dunia lagi, ini dunia. Kau sudah salatnya di sini santet kau. Sudah di alam akhirat. Baru bisa ke sini. Alam tuh tidak bisa. Kau nak salat di dalam ini tak bisa. Ini rukunnya, ini fardu. Ya ingat ya, fardu dan wajib beda ya. Kalau sekarang kan orang tidak bisa membedakan yang mana fardu, yang mana Kalau yang johor, asar, maghrib, isya, subuh itu fardu. Fardu ini bagi yang mampu. Ya. Kalau kamu mampu, kau sehat, kau bisa melaksanakan, kerjakan. Fardu bagi yang mampu. Maka di dalam Al-Quran itu ada yang fardu ini ada toleransi. Boleh dikasar, boleh dijamak, boleh ditarik. Kalau sakit boleh ditinggalkan. Ini karena tak paham tadi ini, gagal nih masih. Allah aku nak salah johor. Allah. Apa tak paham itu? Karena itulah bersyariat tanpa memahami hakikat. Karena kau fardu ini ada toleransi. Agak ada keringanan dari Tuhan. Tapi kalau untuk urusan yang wajib ini menuntut ilmu ini, membuka hakikat diri, sinyal tersambung, ini wajib ya. Ini wajib nih. Kau sakit wajib salat. Ini wajib salat. Datang haid, salat. Tidak ada toleransi. Artinya apa? Sinyal harus tetap tersambung. Jangan dikira udah aku tak syariat. Tapi batinnya tidak tersambung. Bagaimana tersambung itu? Tetap buka hakikat di diri. Dalam kita mengadakan, melaksanakan apa saja, hakikat diri tetap harus dibuka. Makan, bis. Berjalan, bis. Nama dia tetap harus tegak di dalam diri kita. Ya. Nak melakukan apa saja, aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur, jangan lupa itu, nama Allah itu. Bis. Ini wajib. Kau gigil bisa enggak bis tuh? Bis. Kan tak susah, ada keringanan. Apa susah enggak pakai modal, hanya tundukkan kepala saja. Tak mampu pun tundukkan kepala karena sakit tengkuk, cukup kejamkan mata saja. Bismillah. Bismillah. Yang penting tegak nama Allah di dalam diri. Inilah contoh praktik yang dicontohkan, disunahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Syariat ini ada setelah 11 tahun kenabian baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau di zaman Nabi-Nabi sebelumnya, tak ada yang rukuk sujud ini, tak ada. Apakah Nabi Adam tak salat? Apakah Nabi Nuh tak salat? Apakah Nabi Musa tak salat? Nabi Ibrahim tak salat? Tak ada gerak ni. Karena belum ada perintah syariat. Karena syariat itu fardu. Ya, syariat Allah ya. Dengan syariat kita makan, itu syariat, cuman syariat yang diaturkan oleh Allah itu, syariat salat itu ada setelah 11 tahun kenabian. Tapi salat ini tetap ada nih. Waktu Nabi menerima di Gua Hira, itulah yang pertama diterima Nabi itu salat. Setelah nama itu ditegakkan, ditunjukkan, tali buhul itu, Nabi pun menerimanya bergegas, juga. Seperti yang diajarkan guru. Cuman kalau bisa direkam pada saat itu, kita rekam. Bunyinya sama persis dengan apa yang diajarkan oleh guru kepada kita. Cuman Nabi pada waktu sinyalnya disambungkan. Coba lihat gelombang radio itu. Kita hidupkan radio, kalau anginnya kuat, apa bunyinya itu?
kan belum ketemu sinyal tuh. Cari siaran apa kita mau. Polare, apa lagi? RRI, sambungkan tuh. Setelah ketemu baru kedengaran suara. Tapi mencari sinyal itu, menemukan gelombang tali buhul itu melalui itu tadi syir. Maka setelah itu dah kita dapat, dah masuk, udah okey kata Pak Guru, siap udah tertanam nur itu ke dalam kalbu, sudah aku masukkan kitabullah. Kitabullah itu bukan Al-Quran 30 juz, bukan. Itu belum ada. Itu Nabi setelah ada wafat ratusan tahun, baru kalimah-kalimah dari Nabi ini ditulis oleh Utsman bin Affan. Ini yang dia asik-asikkan orang. Tapi kitab yang diterima Nabi di Gua Hira itu kitabullah itu tak pernah. Kitabullah semua Nabi mendapatkan. Cuman namanya berbeda. Zaman Nabi Adam namanya Suhuf. Sampailah Nabi Ibrahim. Nanti setelah itu baru ada nama-nama kitab nih. Kitab apa? Kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Nama yang berbeda, tapi yang diterima itu kitab. Maka di dalam Al-Quran itu ditanamkan nur iman dan nur kitab. Nur iman itu nur yang memancar. Supaya manusia itu tegak lurus ibadahnya kepada Allah. Jadi iman itu bukan sekedar di bibir, betul-betul memancar nur itu ke dalam kalbu itu. Dapatlah kitab Allah. Baru punya alat untuk beribadah kepada Allah. Alatnya sudah ada. Tapi tidak semua orang bisa memfungsikannya. Kalau tidak dijelaskan, tidak diberi pemahaman, tidak mungkin mampu gitu. Dapat sudah itu, bagaimana punya kendaraan, bagaimana cara memfungsikannya. Punya sepeda, bagaimana mengendarai sepeda ini. Ya kan? Setelah ini kita paham, sudah kita tahu bahwa setelah ditunjukkan nur iman ke dalam kalbu itu, nama Allah itu sudah terhubung kepada yang di langit. Jadi satu pada Tuhan, yang satu pada kekasihnya. Maka kau itu sudah bernama Habibullah, kekasih Allah. Bukan orang Arab gak Habib, bukan. Orang mancung ya Habib, melu kita ni apa? Kita juga kekasih Allah. Kenapa kekasih Allah? Karena kita sudah bisa menghubungkan diri kepada Allah. Kita sudah merupakan wakil Allah di alam dunia. Sudah punya tugas kita di alam dunia. Karena kita sudah tahu bagaimana menegakkan nama Allah di dalam diri. Artinya apa? Kau sudah melaksanakan wajib salat. Setelah kau terima ini, kau sudah tahu pembuka hakikat diri, sudah tersambung jiwamu, napasmu, kalbumu, sudah tersambung kepada Allah, kau sudah wajib tak ada namanya kalau datang haid tidak tegak nama Allah. Jangan yang tak salat itu fardunya, yang ini. Ini fardunya. Fardu salat. Ini yang tidak. Ini kau laksanakan setelah selesai. Darah haid itu sudah selesai, laksanakanlah fardunya. Maka kau salat yang sesungguhnya tak boleh, karena 24 jam. Kau berduduk, berdiri, berbaring. Duduk, berdiri, baring, apa lagi namanya tersebut, semua harus wajib salat. Yang wajib salat inilah yang tak diajarkan oleh guru-guru sekarang. Inilah yang sebenarnya yang diajarkan nih. Maka awaludin ma'rifatu, agama ni awal bukan salat dulu, bukan ini. Ini dulunya ma'rifatu. Kalau ini dulu, kau tak paham ini, kau belum beragama. Kau masih mengaku-ngaku agama itu terletak pengenalan. Setelah pengenalan terhubung jiwamu kepada pemiliknya, terhubung cahaya kepada sumbernya, jadi nurun ala nurin itu, melalui keluar masuk jalan napas ini. Berzikir terus napas itu.
Duduk, berdiri, makan, napas, berzikir. Kalau belum ditunjukkan ini, napas kau tuh masih nafsu, masih bisa dimasuki oleh setan, dikendalikan oleh setan. Maka semua dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Karena napas itu kalau tidak ditunjukkan ini, dia jadi nafsu, napas, nafsu, sikit aja kan. Satu dikendalikan oleh setan, satu dikendalikan oleh Nur Muhammad. Hiduplah bersama dengan Nur Muhammad. Maka kau hidup bersama Tuhan. Bisa kau kembali, mudah nanti kembali kepada Allah. Kau sudah tahu bagaimana wajib salat. Bukan hanya mengerjakan fardu salat, tapi kau tahu wajib salat. 24 jam. Jangan dipikirkan 24 jam dah aku ni ya. Rasa-rasanya 24 jam. Napas kau gerak 24 jam tak? Napas bergerak 24 jam, itu tegak lurus. Itu nurun ala nurin. Maka satu kali tarikan napas orang yang berilmu, sama 1000 orang mati syahid. Kawan ni nak ngapa pula ni? Ngacau-ngacau. Dia pengen tak ni nak nerima apa ni? Kan? Jadi jangan enggak fikir, aku ni 24 jam kan tak? 24 jam. Setelah penanaman nur iman dan nur kitab ke dalam kalbu, melalui seorang guru pembawa gelombang tali buhul, napas kau tu sudah aktif. Sudah napas kau tu berzikir. Cuman zikirnya bukan zikir suara. Zikir napas. Allah. Allah. Allah kembali kepada hu. Allah lenyap kepada hu. Allah bersumber daripada hu. Maka kalau guru apa? Astaghfirullah hu. Kembali kepada ini. Innallahu. Anta itu kan bahasa Arab, anta itu engkau. Kena main-main gitu. Bawa deh. Geli itu. Jadi Allah kan? Harus ketemu ini dulu, baru ketemu. Kau tak ketemu ini, bagaimana kembali ke hu? Allahu wa waridul kadim sirullahul batin, rahasianya ada pada diri. Tapi sudah menembus kita. Diliputilah tubuh ini, tubuh cahaya. Kita bertubuh siapa sudah nih? Bertubuh Muhammad Rasulullah. Kan beda orangnya saja, tapi isinya sama persis dengan isinya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran kita bisa bertemu dengan aulia Allah melalui inilah ini. Cahaya ini tembus menembus. Inilah pakaian orangnya bernama berfisik manusia, berwajah manusia, tapi hatinya cahaya. Ini disebut insan kamil. Insan itu sudah sempurna jadiin. Kalau belum dapat ini, insan yang belum diakui oleh Allah. Belum sempurna dijadiin insan. Kalau ini belum dapat, semua yang dilakukannya habis hanya di pandangan manusia. Tidak dikenal oleh Allah. Akhirnya dia ibadah itu ibarat macam debu terbangan. Coba debu tiap habis. Cuman top hebat di pandangan manusia. Inilah yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita, saudara kita, ya, siapa saja. Supaya apa? Dia mengerti tentang bagaimana salat yang sesungguhnya itu. Bukan ini. Ya. Ini mengikuti karena ini sudah betul. Syariat itu
benar karena hakikatnya sudah benar. Kenapa salatnya salah? Karena hakikatnya tidak tersambung. Inilah yang dikatakan awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-salah. Nanti di yaumil qiyamah bukan yang dipandang gerak-gerak kau itu, bukan. Yang dipandang napas kau itu terhubung enggak? Nah, napas terhubung harus pertama menuntut ilmu. Harus kau tahu bagaimana zikir napas. Jadi napas itu Allahu, Allah, alif kembali kepada hu. Asma Allah di dalam kalbu kita terhubung. Kembali dia kepada Tuhan Rabbul Izzati melalui pentaraan seorang ini. Maka beribadah, mengabdi kau kepada dia sama kau mengabdi kepada Allah. Bagaimana mau melihat Rasul? Rasul itu rahasia batin. Rasul itu hakikat nafas. Tak bisa kau pandang, tapi Tuhan bilang saksikan. Asyhadu, saksikan. Tak pernah ketemu ini. Banyak guru-guru yang tak membawa gelombang ini. Bagaimana mau sampai ke Tuhan? Gurunya bukan pilihan Tuhan. Yang tahu sampai ke Tuhan orang yang dipilih oleh hanya milik Tuhan yang bisa sampai ke Tuhan. Milik Tuhan itu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu memilih lagi karena Nur Muhammad ini alamnya alam kadim. Dia menjahir menjadi alam dunia. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka di dalam surah ayat 51 itu, aku pilih, aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Tidak semua. Mursyid itu tak boleh banyak satu. Tapi sekarang prakteknya bagaimana? Banyak tak? Perguruan tarekat banyak tak? Yang mana asli? Setiap ada yang palsu, berarti ada yang mana asli? Yang mana Kita sudah dapat yang asli, bangga kita. Bersyukur kita. Ini asli. Betul menembus kita ke alam sana. Kita tidak mau tahu lah malakut jabarut, kita tidak mau tahu itu. Yang penting pergi. Orang mau nyebut apa, yang penting aku bisa mandang dah. Kati kau lah teori-teori apa tu. Teori ini kan biasalah untuk alam dunia ini. Dibikinlah teori. Tapi inilah sebenarnya. Menuntut ilmu tu ngapa ditekankan wajib ini. Karena sia-sia pelaksanaan syariat ini tanpa memahami as-syari'atu bila hakikatu atilatu. Syariat tanpa hakikat kosong. Kenapa? Batinnya ini tidak ada alatnya, tidak ada kendaraan. Tidak ada metode, tidak ada teknik menembus alam ini. Tidak tahu dia. Padahal ini ada titian siratal mustaqim. Kau mau keluar dari alam dunia, menembus alam akhirat ini ada penyeberangan di sini. Ya. Taruhlah ini alam akhirat ya. Ini alam dunia di atas kepala guru nih. Alam dunia. Karena kau tak boleh bermain di akal lagi. Kalau mau nembus alam akhirat, kau tak bisa memfungsikan akal. Kau masih pakai akal, tak mampu kau. Keluar dari akal ini. Akal ini sifatnya terbatas. Tak bisa bermain di akal. Akal kita tinggalkan dulu. Karena tidak bisa dipikirkan alam ini. Keluar kita. Dari semua hiruk pikuk dunia ini. Kembali kita menembus ke suatu alam yang sangat luar biasa. Ini harus zero dulu, harus kosong dulu. Setelah menerima ini, kau buang semua penyakit-penyakit yang lama itu. Yang dulu suka buang-buang, yang suka sirik, ngagak dukun, ngagak itu, ini. Masih ada, jangan harap bisa tembus ke alam ini, tidak bisa. Kau harus buang semua penyakit-penyakit lama itu. Kosongkan, masukkan nur iman itu ke dalam kalbumu yang sudah ditanamkan nur itu. Itu yang kau pakai terus. Sir terus berbanyak, sesuai dengan makam kita. Kita satu, makam satu sirnya. Itu ya terus. Karena satu saja, itu sudah latifatul kalbi, takluk kepada roh Rabbah. Satu saja kalau kau betul, kau akan bisa tembus ke alam ini. Tapi dengan izin Tapi kita sudah menuntut ilmu. Kok tak ada ini, bagaimana ini mau diterima Allah? Rukun salat itu tak dikenal Allah. Allah tak pandang gerak-gerak rukuk kita. Tapi bukan tak salat. Jangan salah paham ya.
Tapi yang dipandang Allah itu bukan itu. Keluar masuk napas kau ini berzikir, mengagungkan asma-Nya. Karena kembali Allah itu kepada tembus dia ke alam Rabbani. Ini alam insani. Ya, alam rohani, alam nurani. Alam nurani kembali kepada alam Rabbaniyun. Berarti apa kata Tuhan? Kunu Rabbaniyun. Jadilah kamu ini manusia-manusia yang bersifat ketuhanan. Orang yang sudah ini, dia sifat Tuhan. Maka Nabi Muhammad itu tidak ada bisa menandingi akhlaknya. Diludah orang sabar. Ya, dicaci maki, dihina, yang tukang tipu, diranjau segala macam ujian Muhammad. Nabi Muhammad tetap tersenyum. Kenapa? Nabi Muhammad memakai sifat ini. Karena akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kitabullah. Sinyal sudah nyambung. Ya. Jadi agama itu baru beragama setelah mengenal ini. Ingat ya, belum dapat ini, kau belum beragama. Tidak percaya, buktikan. Jangan terima ini. Nanti kau mati bingung. Kau tak ada agama. Kau agama Nasrani bukan enggak, Yahudi bukan enggak. Kenapa? Tak ada ketemu dengan guru pembawa gelombangnya. Ya. Jadi jangan dikira sudah salat itu sudah beragama. Belum ya. Beragama itu ma'rifatullah. Baru kau bisa dikatakan orang beragama. Agama apa yang kau pakai? Agama yang dibawa oleh dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Rasulullah. Sama, tidak ada bedanya. Yang diterima Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman itu sama. Inilah dia yang diterimanya. Tidak ada. Waliullah, pilih-pilihan Allah ini juga dia tali buhul itu nurun ala nurin itu yang didapatnya. Tidak ada pilihan lain. Ya. Jadi ya senanglah kita, bahagialah kita sekarang kita sudah beragama. Agama yang menyampaikan, menyambungkan kita kepada Allah disebut nama selamat. Sebutannya selamat. Kalau selamat itu artinya Islam. Baru kita beragama Islam. Islam ada lagi ini, ketemu ini terus. Baru salamun qaulam mir rabbir rahim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akan ada sambung kan? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, nurun ala nurin, satu huruf di dalam jiwa. Jadilah kau Islam, baru Islam. Belum jadi orang beriman nih. Setelah benar-benar kau bisa menembus alam ini, baru kau bisa yakin, oh betul yang diceritakan Nabi itu. Ada rupa alam-alam di luar alam dunia. Bisa tembus. Kenapa tembus? Karena kita ketemu seorang guru yang bukan palsu, bukan guru abal-abal. Bukan guru penipu. Kau bersahadat, betul-betul kau bisa saksikan sahadat itu, bukan mengucapkan sahadat. Ini mengucapkan sahadat yang dipase-pasekannya, tapi tak mencari seorang guru pembawa gelombang tali buhul. Ya, bahagia, senang kita. Saya pun tak pernah berpikir sampai Allah memilihkan kita ketemu dengan guru ini. Dulu sudah kita banyak berguru sana, berguru sini, berguru sana. Tapi tidak ada teknik menerimanya itu seperti guru ini, tidak ada. Tak ada penjelasan yang mendetil. Dari apa tadi? Dari satu tingkatan ke tingkatan. Ya, tabi'i, hidopi, rohani, belum ada. Banyak perguruan tarekat tu habis sampai ke-7 saja. Ya. Latifatul qalbi, latifatul roh, latifatul syir, hafi, akhfa, latifatul satu lagi terus kulu jasad deh, habis sampai ke-7. Kita berapa? 9 tambah lagi 3. Luar biasa. Ini bukan dapat dari manusia, bukan. Pak Syekh Abdul Samad Al-Haqi Habibullah ini berguru dengan Syekh Bahauddin anak Sabandi. Langsung berguru di gua sana. Ketemu secara jasad ini. Muhammad Ali Batu Bangka itu. Tapi setelah Syekh Muhammad Ali Batu Bangka itu wafat, sekian ratus tahun,
baru ini Syekh Abdul Samad Al-Haqi Habibullah, dia pengamal tarekat. Nah, dia belum dapat ilmu ini, tapi dia sudah mengamalkan tarekat-tarekat guru-guru sebelumnya. Tapi dia belum pernah mendapatkan yang ini yang satu ini. Setelah dia mengamal tarekat, dia diberi amanah, dia jadi mursyid. Kau ajarkan yang ini. Saya pun terkejut. Dulu saya bingung juga ilmu ini. Bingung saya. Apa ini? Jahir batin, Pak Guru, jahir batin. Dan apa ini maknanya? Setelah sekali saya dapat mimpi, saya tidur, ketemu dengan seorang itu. Dia menunjukkan begini. Di situ baru rasanya otak ini langsung mudah memahami. Tuh. Itu bukan kita omong-omong bohong, bukan ya. Barang itu benar-benar itu. Itulah yang benar-benar. Peganglah itu. Dibukanya dadanya, ditunjukkannya. Tak ada bandingannya ini, dia bilang. Kau sudah betul, tidak salah. Jangan kau ragukan, jangan sak lagi. Inilah pegangan kau. Di mana saja kau pegang yang ini. Tidak akan kau pernah mudarat. Tidak akan pernah ada bencana dan musibah kau. Kau berserta dengan yang ini katanya. Buka dadanya. Dibukanya benar-benar dadanya. Apa kita tidak seram? Dalam waktu yang sekejap sebentar. Dia mengatakan, saya Muhammad Ali. Saya Muhammad Ali. Saya bingung. Kira orang gang Ali. Gang apa ni? Haji Ali. Saya Muhammad Ali. Apa pula ni? Orang gang Haji Ali sampai ketemu dengan saya mimpi ni. Rupanya kali ini. Oh dia. Baru saya, Alhamdulillah. Maka tidak ada ragu lagi kita menyampaikan ini. Kenapa? Kita sudah ketemu dengan dia itu. Ya, inilah yang dibawa dia. Ini yang diwariskan dia. Muhammad Ali Batu Bangka. Diwariskan kepada Syekh Abdul Samad Al-Haqi Habibullah. Terus diteruskan oleh wakil, bukan karena dia anak, bukan. Ya. Dia sudah dipilih ketika dia masih bujang itu. Syekh Muhammad Ali bagi harta itu. Nanti kata Syekh Abdul Samad, nanti yang dipilih itu setelah aku wafat itu Muhammad Ali Muhammad Ali bagi harta. Karena waktu itu Muhammad Ali bagi harta masih belajar di Arab, belajar di Mekah. Karena untuk meneruskan ini Pak Guru Agus Sukarmin Al-Fatah Habibullah patah pembuka sampai datangnya Pak Guru Muhammad Ali Muhammad Ali bagi harta. Karena dua-duanya Ali ni yang ya. Jadi Pak Agus itulah pembuka. Sebelum dia dilantik untuk menjadi mursyid, Pak Guru Agus diperintahkan untuk datang ke Pontianak untuk mengajarkan ilmu ini. Tapi ujian, tantangan berat. Tapi tidak ada apa-apanya semua itu. Kecil semua. Kenapa? Tak ada yang bisa melawan kekuatan Allah. Maka punya ilmu ini jangan takut lagi nak pergi ke WC. Jangan takut rumah kosong. Jangan ada apa ni. Dah kau bersama dengan nama aku, tidak akan mudarat kau. Tidak akan susah kau hidup bersama dengan nama Allah. Ya. Ini harus kita pahami dulu ya. Jadi setelah kita menerima ilmu ini, sudah tahu napas itu berzikir mengagungkan asma Allah keluar dan masuk, baik dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, kau sudah wajib salat. Kau sudah tahu bagaimana cara mendirikan salat. Inilah yang pertama yang didapat oleh Nabi. Jadi kau sudah beragama Islam. Ya. Terus bagaimana ini memahami ini? Ya. Artinya kita harus pahami dulu. Dari satu ini dulu. Ini syariat. Syariat itu adalah pekerjaan jahir. Pekerjaan jahir ini artinya pekerjaan tubuh jasmani, batang tubuh kita ini. Batang tubuh ini ada setelah 11 tahun kenabian. Ini disebut dengan syariat Nabi. Artinya apa syariat itu? Perbuatan tubuhnya, perbuatan jasadnya lah.
Ya. Tapi Nabi belum melaksanakan ini. Ini dulu yang didapat ya. Ini pondasi awal. Inilah yang disebut dengan syahadat dulu, baru salat ya. Sudah syahadat kau, sudah ketemu dengan seorang guru, pembawa gelombang talibul, terhubung kau sudah, berkekalan salat 24 jam, kau sudah tegak nama Allah di dalam dirimu, itu yang dinamakan syahadat, baru kau bisa salat. Baru kau bisa salat, aqimis salah. Nah, terus setelah kau paham mendirikan salat, tunaikanlah salat itu melalui perbuatan syariat. Nabi sudah melaksanakan syariat. Untuk apa? Sebagai contoh bahwa orang beriman itu harus nyata perbuatannya, bukan hanya sekedar ngomong. Ada tanda, ada perbedaan. Ya. Orang ngaku kaya, ada enggak tanda-tanda orang kaya itu? Aku kaya, tapi rumah ngontak. Aku kaya, motor tak lama ban pada lepas apa? Jadi tanda orang beriman tak ada. Tanda orang beriman, dia pasti melaksanakan syariat Nabi. Artinya syariat ini mengikuti keinginan yang di dalam. Kenapa tidak jadi beban ini? Kenapa? Karena syariat yang disyariatkan. Ya, bukan syariat kita. Karena ini contoh dari baginda Nabi, syariat Nabi itu syariatullah. Kenapa? Dia sudah menerima ini alat ini. Berarti dia sebut berarti syariat dia ini syariat Allah. Cuman dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi itu berbuat bukan kemauan dirinya sendiri, bukan kemauan hawa nafsu, tapi dengan perintah Allah. Untuk membedakan mana Nasrani, mana Yahudi, mana Majusi, mana orang-orang, kan perbedaannya ada. Kok Islam bagaimana tata caranya? Gini. Tapi kalau hanya gini-gini saja, ini tak nyambung. Olahraga. Ya kan? Sehat jasmani, tapi rohaninya gelap, buta. Tak ada artinya. Olahraga aja tapi tak ada sinyalnya, tidak ada gunanya. Ya. Terus setelah itu, bagaimana supaya kita ini syariat ini bisa sempurna? Dia harus melalui tekniknya, metodenya, caranya. Dia harus tarekat. Nah, ini tarekat. Ya. Dia harus mencari dulu, bagaimana ini untuk masuk ke alam ma'rifat ini, menembus alam Tuhan ini, bagaimana caranya? Dia harus, metode itu diajarkan oleh seorang guru. Kau harus melalui tarekat. Apa yang diajarkan tarekat ini? Bagaimana napas kau berzikir. Nah, kan diajarkan bagaimana keluar masuk napas itu bisa berzikir. Ya, coba praktekkan, kata guru ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus illallah. Tuh. Metode, kau tidak bisa kau masuk alam roh, tidak bisa. Karena ini yang diajarkan, karena dia ini contoh daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Cuman diwariskan kepada seorang guru mengajarkan itu kepada kita bagaimana teknik untuk menembus alam roh. Melalui metode cara bertarekat. Tarekat itu jalan, bahasa Arab. Jadi bagaimana kok alam roh kok tidak kau berjalan? Jalan dulu. Bergerak dulu. Apa yang kau sebut? Illallah. Artinya apa nih? Hanya Allah. Artinya zahir, batin. Zahir kau menyebut, batin kau Illah. Dengar orang kan? Zahirnya bergerak. Illah. Tapi jiwa ketika jiwa ini sudah tersambung, bibir tak berzikir, tapi dia di alam dunia. Jiwa kita mi'raj, as-salatu mi'rajul mu'minin, bergerak jiwa itu. Inilah metodenya. Kalau ini saja tidak ada diajarkan ini,
Mustahil dia bisa masuk ke alam roh. Orang beriman itu salatnya di sini. Orang tak berilmu salatnya di sini. Nah, maka bangga-bangga dapat gelar itu, gelar ini, MC, ERC, apa tak tahulah. Apa bangga-bangga kau tak dapat ini? Biar sekolah kita di negeri, SD biasa, SMA biasa, universitas biasa, tapi kau dapat ini jauh lebih baik daripada dia sekolah di Arab di mana, tapi dia tidak ketemu ini. Tidak ada arti. Ini bukan untuk dibanggakan ya. Inilah sebenarnya pegangan orang beriman. Hanya Allah, hanya Allah. Ya. Hanya Allah. Allahu illah, 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 illah. Nah, itu ya. Jangan bibirnya, napasnya illah, 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 illah. Masuk kita sikit-sikit tu. Illah, illah. Dibuka kan ya tabir. Hup, kata dia. Terang benderang. Terang benderang di lautan yang dah luar biasa. Ah, inilah yang kata ada ini di dalam ini, ya, ini di dalam ini. Nah, di situ ada cahaya terang benderang. Tidak ada banding-bandingannya. Kau sudah terbuka hijab kau, sudah kasab kau sudah dibukakan oleh Allah. Tak ada dinding lagi antara kau dan nur Allah. Kau belum bisa ketemu ini, ketemu dulu cahaya dia. Karena inilah Tuhan alam. Ya, nur itu Tuhan alam. Alam itu tubuh jasmani. Nah, dia mau menembus alam Tuhan, dia harus masuk ke alam nur dulu. Tembus jadi cahaya. Illah, illah, illah. Bergerak kita, berjalan. Macam kita naik maka disimbolkan Nabi itu naik burak. Burak itu digambarkan seorang wanita cantik. Maksudnya indah. Perjalanan tu indah. Illah, illah, illah. Macam naik kuda. Allah, illah, illah, illah. Biar jelek-jelek lah, tak apa. Orang mandang gini-gini jelek-jelek tak apa. Yang penting faham. Maka burak inilah burak kendaraannya ni. Illah, illah, illah. Macam naik kuda, pakai kuda kan? Illah. Cuba kuda tu ada tak? Illah, illah. Ada kan? Lihat kuda tu. Ya, dia kalau kita bawa delman tu. Illah, illah, illah. Kuda gitu dia. Ditutup matanya tu tak palam gini. Pergi Jogja nak banyak kuda. Delman tu. Palaan tetap begini. Maka disimbolkan orang ini kan untuk supaya manusia ini bisa memahaminya. Ya, disimbolkanlah kuda, digambarkan kepalanya seorang wanita. Wanita itu kan simbol dari keindahan, kecantikan. Kan ini cantik ini dalam ini. Ilmu cantik. Maka kita dikejar-kejar orang, dimusuh-musuh orang, kan apa cantik? Apa kau jikir macam itu? Karena cantik lah orang malah menjelek-jelekkan kita karena tak faham. Cuba duduk loh di sini, kita dengarkan apa yang kita ajarkan di sini. Berani kau melawan ini orang tengah zikir gini nih. Coba berani dekat rapat. Ya, tak lama ada kabar. Ini bukan main-main, ini tali buhul disambungkan ini. Maka orang salat tu Allahu Akbar, kau ada salat melintas kan gini kan. Tak boleh kau melintas sini ni. Itu syariatnya. Tapi kalau kita hakikatnya sudah tersambung tali buhul, jangan nak kau potong-potong. Jangan diganggu. Bahaya kau. Ini mengganggu jalan untuk menuju Allah, luar biasa kan. Syariatnya tak boleh. Jangan kau lewat sini. Ini batasan aku ni melaksanakan syariatnya. Ini ya tak boleh, apalagi tali buhul ini kau dah tersambung, nak diganggu. Setan tak bisa kena panah-panah api dia. Kumpulkan setan-setan yang terhebat itu. Binasakan manusia yang bersama dengan ini. Tidak akan ada satu kekuatan yang bisa menandingkan ini. Itu dahsyatnya ilmu kita ya. Jangan pandang enteng ya. Jadi apa metode untuk masuk ke alam roh ni? Kau harus berzikir, bertarekat. Tak bisanya salat, tak ada tarekatnya, tak bisa. Tarekat ni jalan. Tak cukup dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha Allahu akbar, subhanallah. Tak bisa. Harus ketemu dulu tali buhul itu. Baru kau bisa illah, 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 illah. Masuk dia ke alam, tembus dia. Udah kita berada di alam akhir. Alam akhirat itulah langkah awal untuk kita menembus alam tu. Tak masuk alam akhirat tak bisa tembus alam Tuhan. Kau alam dunia tak bisa. Tembus dulu alam akhirat melalui ihdinas siratal
Seperti rambut dibelah tuh. Mana bisa rambut dibelah 7? Berarti tak mungkin, mustahil. Latib namanya halus. Karena barang itu cahaya. Tak ada bisa menandingi kecepatan cahaya. Maka orang berilmu tu matinya seperti kedipan mata saja. Dah habis kembali dia. Mudah. Yang susah gelisah tu apa tak ada ini. Barulah manggil Pak Ustadz lah, manggil Ustadznya pun bingung enggak? Bisik lah. La ilaha illallah, dia pun bingung enggak? Apa pakai la ilaha illallah? Kau kenal cahaya yang dalam diri dia tu, pintun dia pimpin dia. Tapi dah aku sampai sini, itu serah kau lah. Mau ke mana kau? Ya gitu ya. Jadi metodenya harus tarekat tu nyawa itu napas. Illah. Harus bergerak. Tak bergerak kau tak bisa nombor salam roh. Wajib harus menuntut dulu ilmu tarekatnya. Tarekatnya la ilaha illallah dulu, nafi isbat. Setelah nafi isbat, jangan lagi ada yang nafi. Yang ada semata-mata hanya Allah. Hanya dia. Hanya itu. Itu macam kita mukul. Jadi hanya dia, tak ada lain kita. Tak ada lain. Yang ada, itulah dia. Syuruh langsung berdiri, dia tegak nama Allah. Keluar kita dari alam dunia, masuk ke dalam alam akhirat. Masuklah ketemu kita dengan ini hakikat diri kita. Hakikat yang sebenar-benar diri adalah roh. Inilah ujung napas, endingnya napas, tempat berlabuhnya napas. Akhir daripada napas itu kembali kepada yang menjahirkannya. Napas itu yang menjahirkannya roh. Roh ini nyata karena ada napas. Napas ini berasal daripada roh. Dah selesai roh, kalau bisa merubah roh ini, masih perbuatannya nur. Nanti roh ini sebenarnya nur juga, cuman sebutan. Fi'il dia. Pelakunya ini. Isinya dia ini nur Muhammad, nur Allah. Temulah nur. Ketemu nur, ketemu Tuhan. Selesai sudah. Sampai ketemu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati enggak kita tuh? Tapi jasad hidup enggak? Hidup, bisa makan, bisa apa, tapi diri dah mati dalam tuh. Ketemu sudah kan? Orang yang bisa alam akhirat tuh berarti dia sudah kan paham orang kan begitu. Orang yang bisa sudah masuk alam akhirat tuh berarti dia harus sekarang kau hidup dalam dunia tapi bisa menembus alam akhirat. Kau sudah tahu bagaimana cara mematikan diri. Tak ada lagi dah kau. Syariat ini syariat Allah, tarekat ini tarekat Allah, hakikat ini hakikat Allah, makrifat ini makrifat Allah. Hanya Allah saja yang ada mawjudun fi wujudi hakikati illallah. Hanya kau saja yang ada, tak ada lagi yang lain. Makrifat hanya satu, kasrah bil wahdah. Asalnya banyak, tapi banyak itu berasal daripada yang satu. Allahu wa waridul kadim. Syirullah dalam batin kita. Itulah penutupnya. Selesai kita. Rahasia Allah tetap ada di dalam batin. Jaga, pelihara rahasia itu. Tutupi rahasia itu melalui perbuatan syariatlah kita, jangan fitnah orang. Tapi bukan ininya yang dipandang Tuhan. Innallaha la yanjuru ila qulubi, yang kupandang di dalam kau melaksanakan itu adalah kalbunya, hatinya itu. Ya. Saya rasa ini dululah yang dapat saya sampaikan. Mudahan inilah tugas-tugas kita semua ya. Kita yang sudah ngerti, sudah paham itu, kenapa kita selalu menguatkan, mengajak kepada keluarga saudara kita supaya dia ini bisa tahu jalan ini. Baru dia beragama. Kau belum beragama, dia tu sembahyang sih sembahyang, tapi kata Tuhan kau belum ada agama. Kau belum Islam. Kau belum mengerti syahadat. Kau belum tahu salat, kau belum mengerti zakat. Zakat itu inilah tarekatnya zakat. Tunaikan zakat kan dalam ini kan. Dirikan salat, tunaikan zakat. Zakat itulah zikir kita kata illah. Tak pakai duit pun bisa. Baru warku'u ma'arraki, rukuklah kau bersama orang-orang yang rukuk. Artinya sujudlah kau.
kosongkan dirimu, matikan dirimu sebelum inilah baru ada kata-kata mati sebelum fisik hidup tapi jiwa sudah kembali kepada mau bingung lah. Kalau tak mau bingung, selesaikan pelajaran kita, tuntaskan, habiskan, jangan habis sampai ke bayang-bayang. Ini kita 19 masih bayangnya, kalau 10 itu sudah di dalam, ya. Tapi bertahaplah, pelan-pelan, sabar. Kalau memang itu rezeki kita, insya Allah, Allah tak akan, Allah permudah jalan itu, ya. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.